Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah kami hadir kembali dari bumi kota baru Nirojong Gresik untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk memperdalam Al-Quranul Karim dengan berhakko tilawati, berhakko tukoti, dan berhakko jihadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang terbaik, yaitu hambanya Allah dan pemimpin yang terbaik di muka bumi ini. Sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita perhatikan beberapa makna. Mudah-mudahan dengan makna ini kita mendapatkan hikmah, kita mendapatkan barokah, kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, konsep al-bashar artinya wadah fisik yang bersifat material, di mana manusia membutuhkan makan dan minum siapapun dia, dan sebagai apapun tidak terkecuali. Jadi luar biasa, manusia ini disebut dengan al-bashar karena dia membutuhkan makan, membutuhkan minum, dan ini tentunya siapapun dia pasti membutuhkannya. Oleh karena itu manusia disuruh untuk berusaha dengan maksimal, berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan rizki yang halal dan thayyib, sehingga makanan dan minuman serta sandang pangan papan yang dipergunakannya di dalam kehidupan ini dapat bernilai ibadah. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, semuanya ini tentunya harus diniati untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan juga alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mudah-mudahan seluruh makanan dan minuman yang kita makan dan minum dapat menjadi energi, kekuatan iman dan takwa, sehingga untuk kekuatan fisik, jiwa dan raga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk menggapai ridhonya serta menjadi hamba Allah dan pemimpin yang baik di muka bumi ini. Yang kedua, penampakan sesuatu yang baik dan indah. Dari kata yang sama lahir kata basyaroh, yang berarti kulit yang halus,
dan nampak manusia dinamai bashar karena kulitnya halus dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan piranti kepada kita, jasmani dan rohani kita, fisik yang lengkap, kemudian akal, kemudian nafsu, kemudian hati. Kesemuanya ini tentunya mari kita pergunakan sehingga kita akan berbeda dengan makhluk yang lain, termasuk makhluk jin, termasuk makhluk binatang, termasuk makhluk tumbuhan. Manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Yang ketiga, dengan demikian insan dan bashar sebagai sebutan manusia memiliki arti yang berbeda. Insan mengacu pada kualitas pemikiran dan kesadaran. Jadi marilah kita tingkatkan penyebutan nama manusia ini dari bashar, dari Bani Adam, untuk naik di tingkat yang namanya insan. Sebagaimana Allah menciptakan namanya insan ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dan apabila mereka tidak mempergunakan akalnya, maka dia akan mendapatkan tempat yang serendah-rendahnya atau namanya asfala safilin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Sedangkan bashar pada dimensi alamiahnya yang menjadi ciri utama adalah makan, minum, dan akhirnya meninggal. Berapa kata bashar di dalam Al-Quranul Karim? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyebut yang namanya bashar ini di dalam Al-Quranul Karim dengan harapan agar manusia ini mau berubah, jadi mau meningkatkan kualitas derajatnya, jangan seperti makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau kita tetap tidak mau berubah, memperdalam ilmu, maka tentunya kita tidak punya derajat hidup sampai matinya nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Yang keempat, bashar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali, tersebar dalam 26 surat. Secara etimologi, bashar berarti kulit kepala, wajah atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Mari kita bersama-sama senantiasa melihat ayat-ayat Allah yang berada di dalam diri kita masing-masing. Ternyata inilah ayat-ayat yang paling dekat dengan kita, selain kita memahami ayat-ayat yang tersurat yang berada di dalam Al-Quran, 114 surat, 6.236 ayat. Ternyata tubuh diri kita ini juga ayat-ayat Allah yang tersirat, termasuk langit dan isinya, bumi dan isinya, laut dan isinya. Ini merupakan ayat-ayat Allah yang harus kita fahami, sehingga kita akan tahu diri kita adalah hambanya Allah dan harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima,
menjelaskan bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan makhluk bernama manusia dengan 5 terma pokok, yaitu ternama al-bashar, al-insan, al-ins, an-nas, dan Bani Adam. Secara tekstual dari kelima terma memiliki makna yang sama, yaitu manusia. Yang keenam, qalb, suatu aspek terdalam dalam jiwa manusia yang senantiasa menilai benar salahnya perasaan, niat, angan-angan, pemikiran, hasrat, sikap, dan tindakan seseorang, terutama dirinya sendiri. Mari kita perbaiki tingkah laku kita, kolbu kita, karena apabila di dalam diri kita, hati kita ini baik, maka seluruh anggota tubuh kita akan menjadi baik. Fisik kita menjadi baik, akal kita menjadi baik, nafsu kita menjadi baik apabila kolbu hati kita baik. Kemudian yang ketujuh, di surat Shad ayatnya 71, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jadi di sini memakai basyaron. Kemudian kita lihat di surat Al-Anbiya ayatnya ayat 8. Allah berfirman, "Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin." Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal. Dan mari kita lihat lagi di surat Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia maha halus, maha mengetahui. Makna basyar, gambaran manusia yang diciptakan dari tanah dan secara materi yang dapat dilihat, memakan sesuatu, mendengar, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita ini mampu untuk berkarya yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi segala kebutuhan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedelapan, al-bashar, penggambaran manusia secara sifat materi seperti berjalan, makan, memiliki anak, dan minum, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi yang namanya bashar ini adalah membutuhkan sesuatu yang harus manusia berupaya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
memberikan bantuan kepada kita sehingga kita mampu untuk memenuhi segala hajat kita. Yang kesembilan, al-insan, penyebutan terhadap asal manusia dan dibebankan tanggung jawab kepada manusia secara menyeluruh dalam jiwa dan raga. Jadi sekali lagi yang namanya manusia, al-insan ini kita punya yang namanya tanggung jawab sebagai tugas hidupnya ibadah, tujuan hidupnya menggapai ridho Allah, fungsi hidupnya sebagai hamba Allah dan pemimpin di muka bumi ini. 10. An-nas, jamak dari insan, penyebutan manusia dalam situasi manusia sebagai makhluk sosial yang hubungannya dengan makhluk lainnya, termasuk ada makhluk jin, manusia, binatang, tumbuhan, bumi, langit dan isinya. Dan Allah memakai sebutan yang namanya An-nas. 11. Al-ins disebut dalam Al-Quran 17 kali, Al-insan 64 kali, kemudian unas sebut 5 kali, dan An-nas disebut 114 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. 12. Beda kolbu dengan fuad. Fuad adalah tempat awal terjadinya interaksi intelektual dengan realitas. Kolbu adalah tempat pemikiran dan keyakinan setelah melewati proses penelaahan dengan fuad. 13. Kolbu dengan hati. Kolbu salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah, terletak di rongga dada agak sebelah kiri. Fungsi menyaring racun atau penyakit dari darah, dan ini artinya jantung bukan hati. Sedang hati letaknya tidak di dada tetapi di perut. 14. Surat Ar-Rum ayat 20 tentang Bashar. Al-Hijr ayat 33, Al-Kahfi ayat 110, Ali Imran ayat 47. 15. Nama-nama hati ada kolbun salim, ada di surat Asy-Syu'ara 89 dan surat As-Saffat ayat 84. Kolbun salim Al-Baqarah 1-5, kolbun mayit yaitu Al-Baqarah 6-7 dan kolbun marid Al-Baqarah ayat 8-20. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Yang ke-16, siapakah manusia yang terbaik? Manusia yang terbaik adalah manusia yang berilmu, manusia yang alim, yang mengamalkan ilmunya, dan muta'alim, yaitu para siswa-siswi, para pelajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk hambanya yang berilmu, yang nafi', sebagaimana di surat 35 ayat 28-35. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan seluruh keluarga besar kami dan seluruh kaum muslimin muslimat min ahlil ilmi wa ahli taqwa wa ahli Quran wa ahli birrul walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.